Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan materi manasik kita tentang kemuliaan bagi orang yang diundang Allah berkunjung ke Baitullah. Selama kita di Madinah sudah pasti kita dapat kemuliaan di mana kita bisa bersimpuh di sebuah tempat yang dimuliakan Allah. Raudatum min riyadil jannah, taman surga. Itulah di antara rumah Rasulullah dengan mimbarnya. Dan kita bisa berziarah ke makam Rasulullah, berziarah ke makam sahabat-sahabatnya, dan kita bisa mengenang sejarah-sejarah lain. Di luar itu diberikan Allah lagi kemuliaan bagi kita berkunjung ke sebuah masjid yang sangat indah. Itulah Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi ini di samping ada raudhah, ada makam Rasulullah, diberikan kemuliaan bagi kita dengan nilai ibadah yang berlipat ganda. Dan hal ini tidak ditemukan di mana-mana. Bila kita melaksanakan amal soleh di Masjid Nabawi, nilainya tidak sama dengan di tempat lain. Seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah, salatum fil masjidi abdulum min alfi solah fima siwah illa fil masjidil haram. Solat di masjidku lebih abdul dari 1000 kali solat dibanding masjid lain kecuali Masjidil Haram. Ini sebuah kemuliaan bagi kita. Arti kata nilai amal soleh kita, nilai ibadah kita dilipat gandakan, tidak sama dengan kita sholat di tempat lain. Di luar itu masih adakah tempat sholat yang diunggulkan? Ada. Kita akan ziarah ke sebuah masjid yang dimana ini masjid pertama sekali dibangun oleh Rasulullah. Itulah namanya Masjid Quba. Insya Allah semua jemaah nanti akan berkunjung ke Masjid Quba. Dan di sana kita bisa mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau kebetulan waktu duha kita sholat duha. Dan di Quba ini kebetulan daerah perkebunan kurma. Yang pasti amal solihnya yang kita bicarakan. Urusan kurma kecil bagi kita itu. Bagaimanakah Masjid Quba ini? Masjid Quba ini salah satu yang diunggulkan oleh Rasulullah. Dijelaskan dalam riwayat Bukhari bahwasanya Rasulullah itu selalu berangkat ke Quba karena di sana ada kemuliaan sholatum fi masjid Quba ka umrah. Sholat di Masjid Quba itu seperti umrah. Dan ini pernah kejadian di masa Rasulullah, orang-orang Madinah protes kepada Rasulullah. Agaknya protes. Bagaimana tidak senang orang Makkah? Mereka hari-hari bisa umrah. Mereka dapat kemuliaan, dapat kebaikan, dapat nilai pahala yang melimpah ruah. Sementara kami orang Madinah ini susah mau umrah. Jarak tempuhnya jauh. Waktu kami terbuang banyak. Dijawab oleh Rasulullah. Man tatahhara fi baitihi thumma ata masjid Quba wa shalla fi salatan kana lahu ka'ajri umrah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Apa yang kita lihat dari keterangan Rasulullah ini? Menjawab persoalan orang Ahlul Madinah. Siapa yang membersihkan diri dari rumahnya? Dia sudah mandi, dia sudah berwudu, kemudian dia datang ke Masjid Quba. Di sana dia sholat. Maka sholat dia itu pahalanya sama dengan pahala umrah. Itulah makanya kita semua yang berangkat umrah itu, kita yang berangkat haji, dibikin schedule berangkat ke Quba. Masjid pertama dibangun oleh Rasulullah ini. Kita usahakan kita mandi dulu di maktab atau di hotel. Setelah itu pakai pakaian yang rapi, bersih. Wudhu sudah selesai, kita berangkat. Sampai di Quba kita sholat tahiyatul masjid. Kita sholat duha kalau kebetulan waktu duha. Nilai sholat kita di Masjid Quba sama dengan umrah. Bayangkan bagaimana itu. Kita belum kerjakan lagi tawaf sa'i tahallul, tapi nilai umrah sudah kita raih.
kita masih berada di Madinah. Subhanallah, luar biasa. Oleh karena itulah kami nanti selalu menyarankan bapak-bapak, ibu-ibu mandi bersih sebelum berangkat subuh. Nanti balik sholat subuh kita, sudah tahajud di Masjid Nabawi, sudah sholat subuh, pulang ke maktab, kita sarapan, makan dulu, kenyangkan perut. Sudah selesai, baru kita ambil wudu, turun ke lobi hotel, naik bus. Setelah naik bus, kita berangkat ke Kuba. Yang sudah berwudu langsung masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Baru sholat duha. Kalau cepat biasanya kita masuk masjid, sudah berwudu kian, itu bisa kita kejar sholat duha kita 4 rakaat atau sampai 8 rakaat. Bisa jadi. Tapi karena kita ini yang berangkat banyak yang tua-tua, kita bisa maklumi. Kami sebagai pemandu juga berpikir itu. Yang berangkat itu yang sudah usia-usia 50 ke atas. Yang kelepnya sudah longgar. Arti kata bukan tak berwudu dari maktab, berwudu. Dari hotel sudah berwudu. Tapi pas di jalan antara Madinah ke Kuba ini, tiba-tiba karena kelep yang longgar, batuk atas, bawah juga ikut batuk. Mau tak mau, batal wudu. Sampai di Kuba, jangan khawatir. Kami memandu ke kamar mandi. Laki perempuan tuntas wudunya, baru kita masuk Masjid Kuba. Kita sholat tahiyatul masjid. Baru kita nanti sholat duha. Selesai munajatlah kita kepada Allah. Ya Allah, dengan berkah waktu duha ini, berikan aku rezeki. Seandainya rezekiku di langit, turunkan ya Allah. Kalau rezekiku di bumi, keluarkan. Kalau rezekiku jauh, dekatkan. Kalau susah, mudahkan. Kalau ada yang haram, bersihkan. Setiap kita sholat duha, inilah doa kita. Karena sholat duha itu akan mendatangkan rezeki yang baik untuk kita. Habis dari Masjid Kuba, baru kita nanti pergilah melihat bagaimanakah perkebunan kurma. Kalau kita berangkat bulan 9 ini, kalau sempat nanti kurmanya belum dipanen, kita bisa melihat kurma itu berjurai-jurai. Dan kita bisa nikmati. Kalau hanya sebatas makan prei, tidak bayar. Tapi kalau sudah nanti hitungannya sudah 1 genggam sebegini, jangan tanya halal, marah itu orang Arab. Tapi kalau hanya sekedar makan, ambil aja, mana aja kurma yang kita mau ambil. Itu bebas ambil, tanpa bayar. Nah, selesai nanti kita dari ladang kurma, baru berangkat ke Uhud. Di sana kita mengenal sejarah pertempuran yang terjadi di masa Rasulullah. Yang mengorbankan 60 orang lebih, orang-orang yang beriman. Dan insya Allah nanti akan kami terangkan sejarahnya setibanya kita nanti sampai di Uhud. Insya Allah kita teruskan pengenalan perjalanan ibadah kita menuju Baitullah. Dan persoalan rukun haji, rukun umrah, dan hal-hal yang disunnahkan dalam ibadah ini kita akan sampaikan di akhir nanti. Dan kita akan praktekkan bagaimana tata cara memakai pakaian ihram, bagaimana tata cara bertawaf, bagaimana tata cara bersa'i dan bertahallul. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.